Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, golongan A3, pemuliaan tanaman. Nama saya Ella Nadia Erlindasari dengan NPM 04. Nama saya Muhammad Syahrul Ramadhani dengan NPM 8. Halo, nama aku Noval Biati Fernandi, NPM 16. Halo, namaku Eldina Friskaloriza, NPM 40. Di sini kita akan melakukan eksplorasi plasma nutfah terhadap tanaman kopi yang berada di Belundung Trawas. Stay tune! Eksplorasi tanaman kopi dilakukan di kebun milik Pak Karsono, yaitu petani kopi yang berasal dari Trawas. Kebun kopi milik Pak Karsono terletak di Dusun Ketapan Rame, Belundung, Trawas, Kabupaten Mojokerto. Beliau memiliki luasan lahan sekitar kurang lebih 1 hektar. Budidaya tanaman kopi milik Pak Karsono dimulai sejak tahun 2010 hingga saat ini. Akan tetapi, proses pembelajaran budidaya yang benar baru dimulai pada tahun 2015 hingga saat ini. Jenis yang ditanam di kebun kopi milik Pak Karsono sebagian besar yaitu Arabica. Akan tetapi ada juga yang berjenis Robusta dan Excelsa. Jenis Arabica yang ditanam terbagi menjadi 2, yaitu Bourbon dan Linie-S. Perbedaan di antara keduanya yaitu Bourbon memiliki rasa yang lebih manis dibandingkan dengan Linie-S. Tahap awal dari budidaya tanaman kopi yang dilakukan oleh Pak Karsono diawali dengan penanaman biji dari tanaman kopi yang berasal dari varietas lokal yang berada di sekitar tempat tinggal oleh Bapak Karsono. Biji yang diperoleh dari tanaman lokal tersebut kemudian dikembangkan menjadi bibit oleh Pak Karsono yang setelah berumur 1 tahun baru dipindah tanam di kebun milik Pak Karsono. Hasil produksi dalam sekali panen tanaman kopi di kebun kopi milik Pak Karsono dapat mencapai 1,5 ton ceri per sekali musim panen. Kendala dari budidaya kopi milik Pak Karsono yaitu adanya serangan penyakit dan hama tanaman kopi yang dapat menyebabkan penurunan hasil produksi sehingga terkadang hasil ceri yang dihasilkan itu menurun daripada ceri yang dihasilkan pada umumnya. Terdapat beberapa jenis tanaman kopi yang ditanam di lahan bakar, khususnya di Belundung. Terdapat kopi Robusta yang memiliki karakter morfologi yang khas pada kopi Robusta adalah tajuk yang lebar, perwatakan besar, ukuran daun yang lebih besar dibandingkan daun kopi Arabica, dan memiliki bentuk pangkal tumpul. Selain itu, daunnya tumbuh berhadapan dengan batang, cabang, dan ranting-rantingnya. Lebar daun tanaman kopi Robusta sekitar 5 cm dan panjang daun sekitar 10 cm. Sedangkan daun tanaman kopi Arabica berbentuk daun kopi lonjong, ujungnya agak meruncing. Daun tersebut tumbuh pada batang, cabang, dan ranting yang tersusun berdampingan. Susunan daun berselang-seling dan tumbuh pada ranting maupun cabang yang mendatar. Daun dewasa berwarna hijau tua, sedangkan daun yang masih muda berwarna perunggu. Untuk lebar daunnya sekitar 3-4 cm dan panjangnya 10 cm. Batang tanaman kopi Excelsa bisa mencapai ketinggian 18 meter dengan diameter 40 cm. Batangnya berwarna coklat keabu-abuan dengan kulit kayu yang tebal dan kasar. Batangnya bercabang banyak dengan sudut cabang yang tajam. Berikutnya yaitu batang tanaman kopi Robusta. Bisa mencapai ketinggian hingga 4,5 meter sampai 6 meter dengan diameter 10-15 cm. Batangnya berwarna hijau kecoklatan dengan kulit kayu yang tipis dan halus. Batangnya bercabang sedikit dengan sudut cabang yang lebar. Berikutnya yang terakhir yaitu batang tanaman kopi Arabica. Bisa mencapai ketinggian hingga 2,5 meter sampai 4,5 meter dengan diameter 5-10 cm. Batangnya berwarna hijau keabu-abuan dengan kulit kayu yang sedang dan licin. Batangnya bercabang banyak dengan sudut cabang yang lancip. Kemudian untuk pengukuran di lapang praktikum pemulihan tanaman didapatkan hasil tinggi tanaman yaitu 1,5 meter dengan diameter sekitar 7 cm. Buah kopi Robusta yang masih muda biasanya berwarna hijau yang kemudian akan berubah menjadi merah ketika matang.
Diameter dari biji kopi robusta kurang lebih 7,5 mm. Dari segi bentuk, biji kopi robusta biasanya cenderung lebih kecil dibandingkan biji kopi arabica. Kopi robusta memiliki rasa yang lebih pahit dibandingkan kopi arabica. Hal ini terjadi karena kopi robusta memiliki kandungan gula yang lebih rendah dan kafein yang lebih tinggi, 2,2% dari kopi arabica. Yang selanjutnya adalah karakteristik buah dan biji dari kopi arabica. Warna dari kopi arabica hampir sama dengan kopi robusta, yaitu berwarna merah ketika matang. Diameter dari biji kopi arabica kurang lebih 6,5 mm. Kopi arabica memiliki aroma yang wangi, hidup pada daerah yang dingin dan sejuk, memiliki rasa yang sedikit asam, rasa kental di mulut, pahit, dan juga memiliki tekstur lebih halus. Kopi arabica memiliki kadar kafein yang lebih rendah dari kopi robusta. Biji kopi arabica memiliki kecenderungan rasa manis, fruity, floral, coklati, dan memiliki tingkat keasaman rendah. Sekian dari kelompok 4 pemuliaan tanaman golongan A3. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.